Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi Smeta lovers, welcome back to Smeta Nova Podcast. Today still with me, kita masih mau berbincang-bincang dan membahas tentang kompetensi-kompetensi keahlian di SMKN 1 Wonosari. Di depan saya sudah ada Ibu Kusumastuti, selaku Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi Lembaga. Oke, Ibu bisa perkenalkan diri dulu untuk adik-adik kita. Oke, selamat pagi anak-anakku semuanya, calon siswa SMK Negeri 1 Wonosari. Perkenalkan, nama saya Ibu Dr. Anda Kusumastuti. Saya mengampu sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Akuntansi dan Keuangan Lembaga untuk periode 4 tahun ke depan. Ya. Demikian, Mbak. Ibu hari ini bagaimana kabarnya? Iya, kabar saya baik, sehat. Semangat selalu ya Ibu Semangat, ya. gembira, bahagia, yang penting ya. Oke, hari ini kita mau membahas dan berbincang-bincang kan Bu tentang jurusan atau kompetensi keahlian akuntansi ini. Iya, oke. Saya punya banyak pertanyaan, jadi langsung kita mulai saja. Ya, silakan. Pertanyaan pertama, the first question. Ya. Tentu apa yang kita pelajari di kompetensi keahlian akuntansi ini, Bu? Ya, oke. Terima kasih, akan saya jawab, Mbak ya. Untuk kompetensi keahlian akuntansi dan keuangan lembaga itu apa saja yang kita pelajari? Itu ada beberapa mata pelajaran ya. Ini dibagi menjadi beberapa sub ya. Sama seperti jurusan-jurusan yang lain. Yang pertama nanti kalian akan mempelajari tentang muatan nasional. Nah, muatan nasional itu apa saja? Itu tentu saja ada pendidikan agama dan budi pekerti, ada PPKN, ada bahasa Indonesia, ada matematika, ada sejarah, dan juga bahasa Inggris. Itu muatan nasional dan semua anak pasti akan memperoleh mata pelajaran seperti itu. Itu sebagai dasar ya. Kemudian yang kedua itu muatan kewilayahan. Nah, untuk muatan kewilayahan itu ada yang namanya seni budaya dan ada pendidikan jasmani dan olahraga. Nah, kemudian muatan peminatan kejuruan. Nah, itu ada yang namanya dasar bidang keahlian. Itu ada kalian akan mempelajari yang namanya simulasi digital. Kemudian ada ekonomi bisnis, ada administrasi umum dan ada IPA. Kemudian untuk yang ketiga dasar program keahlian. Nah, kalian akan mempelajari itu etika profesi, kemudian aplikasi pengolah angka atau spreadsheet ya. Mungkin kalian di SMP mungkin belum pernah dengar. Kemudian ada akuntansi dasar, karena ini jurusannya akuntansi, kemudian ada perbankan dasar. Nah, kemudian yang berkaitan langsung dengan keahliannya itu yang namanya kompetensi keahlian ya. Yang pertama nanti kalian akan mengenal yang namanya praktikum akuntansi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur atau industri. Kemudian ada praktikum akuntansi keuangan lembaga atau akuntansi pemerintah. Jadi nanti kalau kalian itu akan bekerja di pemerintahan itu akan memperoleh bekal ya tentang bagaimana tentang akuntansi di lembaga pemerintahan. Kemudian ada akuntansi keuangan, ada komputer akuntansi yang sekarang sedang in ya, karena sekarang sudah IT sehingga semua dokumen itu dibukukan dengan menggunakan komputer ya. Kemudian ada administrasi pajak. Nah, ini juga sangat penting karena itu kalian semua nanti akan menjadi calon-calon wajib pajak pada saatnya ya. Kemudian ada yang terakhir, ada produk kreatif dan kewirausahaan. Ini yang mendukung sekali tentang kemampuan kalian ketika kalian nanti sudah selesai di SMK Negeri 1. Nah, ini yang saya sampaikan adalah struktur kurikulum untuk yang kurtilas ya, kurikulum 13 yang ini berlaku kemarin-kemarin sampai nanti pada saat kelas 11 dan 12 itu masih menggunakan kurikulum ini. Kemudian nanti kelas 10 ketika kalian akan masuk itu sudah menggunakan kurikulum yang baru yang namanya kurikulum Merdeka yang jauh berbeda dengan yang saya sampaikan tadi ya. Jadi ada kurikulum baru ya Ibu ya? Ada kurikulum baru. Namanya kurikulum Merdeka. Merdeka belajar. Merdeka belajar. Oke. Nah, tadi udah mata pelajaran dan apa yang kita pelajari di kompetensi keahlian akuntansi ini. Selanjutnya pertanyaan tentang fasilitas Ibu. Fasilitas apa saja yang ada di kompetensi ini? Oke.
karena ini jurusan akuntansi, tentu saja fasilitasnya nggak begitu banyak ya, nggak seperti di jurusan lain, misalnya tata busana atau tata kecantikan itu banyak banget alat-alat yang multimedia. Multimedia banyak banget. Sekarang akuntansi cuma butuh aja komputer, ada printer, ya itu ada aja. lab komputer ya? Nah, ada lab komputer. Ada berapa 4, Ibu? Ada 4. Ada 4 Ya, lab komputer. Masing-masing lab itu 36. Oke, jadi satu siswa satu. Ya. Ada berapa kelas Ibu ini untuk Kelas, akuntansi? iya. Ada 3 kelas. Ada 3 kelas. Ya, ada 3 kelas. Oke. Dulu 4 kelas, kemudian sekarang dirampingkan menjadi 3. Oke. Baik, masuk ke pertanyaan selanjutnya tentang prestasi Ibu. Oke. Prestasi apa saja yang sudah diraih anak-anak Ya. AKL akuntansi Oke. ini? Oke, masalah prestasi ini anak-anakku, calon peserta didik ya, ini puji Tuhan ya, luar biasa. Anak-anak kami luar biasa, banyak banget. Kadang saya sampai nggak bisa menghitung ini. Nah, ada beberapa macam ya yang saya bagi menjadi 2 nih. Yang pertama tentang kejuaraan lomba. Nah, untuk akuntansi itu selalu mengikuti berbagai macam lomba atau event-event lomba, baik di yang dilakukan oleh pemerintah melalui LKS, Lomba Kompetensi Siswa, maupun olimpiade akuntansinya ada di UNJ, ada di UGM, ada di Universitas Atmajaya, kemudian di Sarwi, kemudian di UTY, ini banyak banget. Nah, banyak banget. Nah, pada kebiasaannya ya, ini untuk lomba-lomba ini selalu memegang posisi. Nah, untuk LKS ini 3 tahun terakhir sebelum pandemi COVID itu meraih juara 1. Wah. Juara 1 tingkat DIY. Juara 1 tingkat DIY. Ya. Jadi mengalahkan sekitar 50 sekolah. Wow. Di 50 ya, sekolah di DIY. Ya, ini. Karena untuk tahun kemarin tidak maju di nasional, maka ya berhenti hanya di DIY. Tapi tahun-tahun kemarin pernah ada 2 anak yang bisa masuk sampai ke Jakarta ke pusat, karena memang LKS-nya sampai di pusat. Iya. Nah, untuk kemarin tidak. Oke. Kemudian yang pernah saya bangga banget ya, ini pernah membawa anak di UGM ya, lomba olimpiade, ini tingkatnya nasionalnya. Dari peserta dari Sabang sampai Merauke. Saya menghadirkan 1 anak dan itu menjadi juara 1. Masya Allah. Ya. Dan di UGM ya. Keren sekali. Nasional itu. Dan anak itu luar biasa. Sekarang kemarin setelah lulus langsung diambil UGM, kemudian menjadi kumlot, kemudian diambil oleh UGM untuk dipekerjakan di rumah sakit UGM, kemudian dia kuliah, kemudian mendaftarkan di ini Departemen Keuangan DKU dan lolos. Sekarang luar biasa anak. Luar biasa. Sari Kurniawati namanya anak. Siapa Ibu? Sari Kurniawati. Mbak Sari Kurniawati. Ya, luar biasa itu, sungguh sangat bangga banget saya membawakan anak itu ya. Kemudian di Olimpiade di UNJ ini biasanya itu kalau grup itu, jadi satu tim 3 orang itu 3 tahun terakhir ya, 2017, 18, 19 itu juara 1. Itu regional ya, regional. Regional itu se-Jawa Bali. Ya, se-Jawa Bali. Amazing. Ini bangga banget ya sama anak-anak akuntansi ini ya. Kemudian Olimpiade di Sarwi ini bertahun-tahun tidak pernah terkalahkan. Nah, ini malah pesertanya bukan SMK aja, tapi SMA dan SMK. Jadi saya selaku guru akuntansi harus belajar tentang ekonomi. Karena ekonomi kan sini nggak begitu banyak. Saya belajar dari guru SMA. Kemudian saya SMA anak-anak, ternyata anak-anaknya pintar, langsung cepet nangkep. Nah itu wah masuk juara. Terus juara 1 nggak terkalahkan. Keren, saya speechless Ibu. Ya, terus di Atmajaya ini pertama kali saya mengirimkan di Atmajaya. Ini luar biasa, saingannya banyak banget. Ini regional sampai Jawa Timur. Nah, ini juga masuk juara, cuman menduduki juara 2. Nah, tapi ya lumayan lah, daripada nggak juara ya. Juara 2 bisa mengalahkan SMA besar, SMA Brito, Steladus itu kan bareng dulu waktu itu. Ya, kemudian SMA 1, SMA 3 itu bareng lombanya. Nah, kita bisa memenangkan, itu luar biasa ya. Ya bangga banget dengan anak ini. Ya itu untuk lomba. Kemudian untuk yang prestasi akademik ini, pernah siswa kita itu menduduki peringkat 1
nilai UNAS se-DIY, dan ini bisa membawa prestasi DIY menuju nasional. Keren sekali. Sekarang Membanggakan UNJ sekali. anaknya, Banyak sekali ya Bu ya. Ya banyak banget, luar biasa. Bangga banget dengan anak akuntansi. Anaknya benar-benar tekun. Memang sih anaknya itu memang dari, kalau di sini kan anaknya dari pinggir ya, dari pinggir kota, bukan dari tengah kotanya. Tapi semuanya luar biasa. Benar-benar bisa dibanggakan. Ya, oke. Itu Mbak yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan prestasi. Ya. Jadi kita tunggu adik-adik kita yang mau masuk di SMKN 1 Wonosari ini untuk nambah list lagi biar sampai panjang lagi ya Bu ya. Bisa 1 lembar nih ya. Nah, untuk kalian kita tunggu. Ya. Selanjutnya Ibu tentang kualitas guru-guru, karena murid-murid atau siswa-siswa yang berbakat ini tidak luput dari guru-gurunya. Bagaimana Ibu? Ya. Untuk guru-guru kami juga bangga dan salut benar, karena ini jumlah gurunya 10 nih. Ada 10. Kalau saya cermati ya, saya sebelum menjadi ketua jurusan itu kalau bersama dengan teman-teman ini luar biasa. Pintar-pintar banget. Pintar banget. Gurunya anteng-anteng sih. Anteng-anteng tapi asik-asik. Pintar juga. Dan mereka bisa mendampingi anak-anak ini benar-benar dengan ketekunan. Ketekunan yang luar biasa. Sabaran yang luar biasa juga. Luar biasa. Ya, ini yang saya salut sekali sama guru-guru yang seperti itu Ibu. Oke. Kualitas guru-gurunya sudah. Selanjutnya ada pertanyaan tentang bagaimana kerjasama kompetensi keahlian dengan industri. Kompetensi keahlian akuntansi ini dengan industri. Oke, masalah kerjasama ini berkaitan dengan PKL ya. Karena kerjasama dengan Dudi itu biasanya dengan bagaimana penempatan anak-anak yang harus magang atau praktek di lapangan. Ini kerjasama bagus banget, karena ketika SMA 1 itu mengirimkan surat untuk meminta atau memohon untuk memberikan tempat, ini hampir tidak pernah ditolak. Karena apa? Karena dunia usaha, dunia industri ini benar-benar seneng banget kalau anak-anak itu ada PKL di tempat itu. Karena di banyak tempat saya selalu menerima istilah pujian atau itu, Bu, saya pokoknya suka banget kalau anak SMA 1 PKL di sini tuh. Kenapa itu? Kenapa? Benar-benar luar biasa, tekun, ulet, tangguh, dan kalau dikasih pekerjaan itu selesai dengan sempurna, dan bahkan dikasih waktu 3 jam, dia 2 jam selesai. Dan minta lagi gitu, minta lagi kan gitu. Nah, ini luar biasa. Jadi mereka kantor-kantor tuh seneng banget kalau ada SMK 1 ya gitu. Bagus sih. Oke Mbak, gitu. Keren ya Bu ya. Sangat-sangat membanggakan, gak cuma prestasi tapi PKL-nya juga. Bagus banget ya. The next question tentang kurikulumnya. Apakah kurikulumnya sudah sesuai dengan industri, Bu? Untuk masalah kesesuaian kurikulum, atau di sini dikenal KIKD ya, kompetensi inti dan kompetensi dasar, ini memang belum semuanya yang saya baca tadi itu sesuai dengan di industri. Cuman ada memang poin-poin tertentu yang ada di sana. Ada, cuman sinkronisasinya memang belum sempurna. Jadi nanti mungkin pada suatu saat nanti kita punya program memang akan mensinkronisasikan kurikulum. Ya, di UDI ya. Apalagi nanti kurikulum merdeka. Berarti kan kita bisa melihat apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja, dunia industri. Nah, maka kita akan bisa mengemas apa yang akan kita ajarkan untuk anak-anak. Nah, berarti anak-anak yang kelas 1 ini seneng dong, karena kurikulumnya beda dengan kurikulum yang dulu. Kan? Kurikulum jadi bebas baru ya, bebas merdeka ya. Jadi sesuai dengan yang dibutuhkan oleh dunia kerja. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir Ibu tentang prospek atau peluang kerja. Ya. Untuk peluang kerja anak-anak SMK 1 jurusan akuntansi dan keuangan lembaga ini sebenarnya banyak sekali, lintas ya. Lintas. Jadi bisa di perusahaan jasa bisa, dagang bisa, industri bisa. Banyak sekali anak-anak kita yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar, bahkan nasional. Ya, di perusahaan jasa itu saya sering ketemu dengan anak-anak kerjanya itu di
notaris ya. Dan saya tanya, kerjanya apa Mbak? Kok kamu akuntansi kok di notaris itu? Bu, banyak banget kerjaannya sama dengan di pelajaran loh Bu. Saya ngerjakan administrasi dan pajak terutama. Saya ngitung pajak macam-macam Bu. Oh, berarti saya dulu dibekali Bu itu benar-benar berguna banget. Sangat bermanfaat. Jadi saya ketika mengaplikasikan itu nggak terlalu sulit. Ya, sudah tidak kaget lagi dan tinggal menyesuaikan dengan peraturan yang terbaru. Gitu. Ini banyak banget yang saya temui di notaris itu. Kemudian di perdagangan juga ada di toko. Indomaret, Alfamart itu sering ketemu di mana-mana. Bu, saya lulusan akal loh Bu. Oh iya. Oh, di mana? Kelas berapa? Tahun berapa? Oh, tahun sekian Bu. Oh, oke, bagus. Rata-rata di kasir. Itu. Kemudian yang di perusahaan industri itu banyak juga di manufaktur ya, itu biasanya memegang posisi sebagai tenaga pembukuan. Nah, ini banyak banget. Tapi juga ada yang menyimpang kadang karena anaknya suka jahit, itu dia terus kuliah di busana kemudian mendirikan usaha jasa jahit, atau juga malah menyimpang menjadi guru TK. Ada juga ya guru TK. Nah, cuman kemudian mereka kuliah untuk menjadi guru TK itu apa ya? PGSD. Nah, PGSD. Nah, tapi saya yakin karena dengan potensi anak-anak akuntansi itu luar biasa, maka jadi apapun itu mereka sukses. Sukses ya. Oke, calon-calon adik pun yang nanti akan sini dengan informasi ini, wah sudah ada gambaran ya, ada gambaran lebih semangat lagi masuk sini. Tidak boleh takut. Ya. Pokoknya kita ajarin step by step dari dasar-dasarnya pasti bisa. Oke. Ibu, ini pertanyaannya sudah selesai, ya, tapi silahkan ada yang mau disampaikan lagi untuk adik-adik kita. Oke, ya. Oke, kalau Mbak menyebutkan adik-adik, saya nyebutkannya anak-anak ya. Oh, iya. Anak-anak ini kelas 3 ya, kelas 3 SMP yang nanti menjadi calon siswa SMK Negeri 1 Wonosari. Semangat belajar untuk meraih cita-cita, dan SMK Negeri 1 ini merupakan pilihan yang terbaik untuk kalian. Nah, kalian nanti setelah lulus itu memang diharapkan atau dicetak untuk menjadi seorang yang entrepreneur ya. Jadi jangan takut masuk SMK Negeri 1. Jurusan akuntansi itu merupakan peluang yang sangat besar untuk kalian bisa menapaki masa depan yang sungguh sangat Anda inginkan dan Anda harapkan. Nah, oke, begitu anak-anak ya. Selamat bertemu nanti di tahun pelajaran yang akan datang. Bertemu dengan kami, terutama di akuntansi ya. Kalau kalian masuk akuntansi, bertemu dengan saya sebagai ketua jurusan akuntansi, Ibu Kusumastuti. Oke? Jadi selamat siang. Gitu, Mbak. Oke, terima kasih Bu. Ya, baik. Adik-adik sekalian, kita sudah mendapatkan banyak sekali informasi dari Ibu Kusumastuti hari ini, dan saya mau berterima kasih banyak kepada Ibu sudah menyempatkan waktunya hari ini. Semoga ini menambah semangat lagi untuk adik-adik kita. Sekarang mereka lagi ujian, Ibu. Oke, ya. Lagi ujian. Ya. Kita tunggu kalian di SMA 1 Wonosari ini. Oke, ya, selamat belajar, semoga sukses untuk meraih masa depan kalian. Oke? Ya. Terima kasih. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bila saya ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.